ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, berikutnya kita simak taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Habsyi. Padanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal du'a ila huda wal dalal ala khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi wa anwari wa asrari fid darain amin. Wa la yajuzu an yusarriha bil khutbah al-mu'taddah wa an yu'arrida laha wa yajuzu an yu'arrida laha wa yankihuha ba'da inqida' al-'iddatiha. Wan nisa'u 'ala darbatain al-thayyib wal bakar. فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. طيب. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah setelah libur cukup lama ya, cukup lama. Mudah-mudahan ingat. Setelah pada pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang al-wali. Siapa saja yang bisa menjadi walinya orang perempuan. Artinya yaitu siapa wali ini yang bisa menikahkan perempuan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikahun illa bi waliyin. Tidak sah nikah seseorang tanpa wali. Wali yang sudah kita bahas ya, yaitu adalah ayahnya, kakeknya, kemudian saudaranya, saudara sekandung, saudara seayah. Terus setelah itu ibnul akh, keponakan, anak saudara laki-laki yang sekandung, anak saudara yang seayah. Jadi keponakan itu didahulukan dari paman. Nah, ini banyak orang yang tidak ngerti. Kalau ada keponakan, saudaranya ya, saudaranya dulu. Thumma ibnul akh, setelah itu anaknya saudara, keponakan. Thumma ibnul akh lil ab wal um, baik yang seayah seibu atau yang seayah. Ibnul akh, keponakan. Jadi bukan ke pamannya, cari ponakan dulu. Ponakan lebih gampang dari paman. Ya. Kadang paman itu angel. Ngomong sama aminya, ya, kayak ponakan itu banyak nurutnya. Ayo, mau jadi wali. Ya. Jadi waliku. Apalagi perempuan tadi itu sudah pernah menikah, mau sudah menikah atau belum menikah. Kalau memang tidak ada walinya, terus datang ke urutan itu saudaranya nggak ada, nggak punya saudara laki-laki, punya saudara laki-laki tapi masih kecil. Ya, jadi ya, keponakannya dari ayahnya, bukan keponakan dari ibu ya. Keponakan dari saudara ibnul
Ibnul akhil ab. Tsummal am, kemudian paman. Paman yang seayah seibu, ada yang paman yang seayah saja, saudara seayah. Dan begitu sampai yang kemarin sudah kita bahas, sampai ke wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim itu petugas wali hakim. Walinya kita itu adalah presiden kita. Nah, sudah kita bahas sampai ke petugas KUA. Petugas KUA ya. Bukan mutin. Kalau mutin itu apa? Mutin itu pembantu ya, pembantu KUA atau yang membantu di desa itu. Bukan pegawai negeri dia. Bukan ditunjuk sama negara dia. Nah, mutin ini masya Allah, jangan nyepirin mutin ya, karena mutin ini dia kerjanya le ono wong susah digolei, le ono wong kati seneng digolei. Nah, ini tok-tok sama RT juga. Nah, jangan nyepelekan Pak RT, pola RT, jangan. Kalau ada apa-apa pertama mau kemana? Ke RT. Tonggoe nang RT, ono kemalingan RT. Susah-susah itu nang RT. Dan RT ini gajinya nggak tetap ya. Gajinya sekarang ada gajinya, tapi dikasihnya 3 bulan sekali, itu pun juga ya banyak khidmahnya, ya banyak dia pengabdiannya. Taib. Setelah itu, kita masuk bahasan yang lebih seru lagi. Wala yajuzu an yusarrih bil khitbah atau bil khutbati al mu'taddah. Tidak boleh seorang laki-laki itu ngelamar orang perempuan yang sedang iddah. Apa iddah itu? Iddah itu masa penyucian rahim, pembersihan rahim dari suaminya yang pertama menuju ke suami yang baru. Nanti itu ada hitungannya sendiri. Kalau dia masih aktif ya menstruasinya atau haidnya, maka 3 kali sucian. Suci, haid, suci, haid, suci. Ya, 3 kali yang ini boleh dia sudah menikah. Tujuannya apa? Supaya rahimnya ini betul-betul bersih. Kalau memang dia hamil, anaknya siapa? Ya, anaknya siapa? Itulah Islam itu bagaimana menjaga keturunan, tidak ngawur. Ya, sekarang ini kok dibingungkan masalah keturunan. Tidak usah bingung keturunan, ya apa sih? Sampai-sampai harus tahu anaknya siapa, walinya siapa. Bahkan kalau mau menikah pun juga dicari keturunannya yang bagaimana. Takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Ya, pilihlah daripada calon-calon ya, dari calon-calon anakmu ini. Karena sesungguhnya tari persaudaraan darah itu sangat kuat sekali. Nurun sama anak. Jika anaknya orang baik, insya Allah mudah itu jadi anak yang baik. Jadi keturunan orang-orang yang soleh, apalagi keturunan orang-orang para wali-wali, insya Allah mudah jadi orang yang baik, orang yang bagus. Tapi kalau sudah keturunan orang yang tidak betul, hati-hati, bisa itu juga menambahkan keturunan tadi itu untuk bisa mengikuti dari keturunannya dia. Nah, bagi orang yang iddah, kalau dia masih haid, ya, masih dia menstruasinya masih aktif, maka 3 kali sucian. Kalau hamil gimana? Kalau hamil ini hamil 1 bulan, yotenono sangat ulang sampai keluar. Jadi tidak boleh menikah perempuan yang sedang hamil, tidak boleh. Aku seneng beb, selai kalah orang beb, ya. Tak boleh. Biar selesaikan dulu, biar anaknya siapa? tapi kan sudah hamil, nggak boleh. Selesai.
Jadi waktu lahiran keluar rumah sakit langsung dilamar boleh? Ya tidak. Nifasnya selesai nanti. Selesai nifasnya. Ya. La ilaha illallah wa la yajuzu an yusarrih bil khidbah al mu'taddah. Tidak boleh orang itu melamar orang perempuan yang sedang iddah. Iddahnya macam-macam. Iddah itu bisa karena al-wafa, kepaten, suaminya meninggal dunia. Maka itu harus iddah ditambah lagi ihdah, yaitu berkabung. Nanti ada babnya sendiri yang akan kita bahas nanti tentang iddah dan ihdah. Nah ini suami yang meninggal dunia, nggak boleh langsung dilamar, boleh ngubur langsung diparani omai, dilamar tidak boleh. Awit tolak atau karena perceraian. Mari berkata, orang doanya nih ya. Langsung diparani, langsung mau langsung dilamar. Saya mau nikah sama kamu, saya lamar kamu. Nah, tolak dan bain atau rajai. Baik, mau tolaknya langsung 3, artinya yang tidak bisa balik lagi. Nah, langsung ditolak bain namanya. Atau talaknya masih kembali. Ya, kerungu gegeran, baru talak 1. Baru talak 1. Nggak boleh, tidak boleh. Ar-raj'i wa tasrih ma yata'arrad min nikah kaul. Contohnya gimana? Dia terang-terangan dia bilang, saya mau kawin sama kamu, saya mau menikahi kamu, saya lamar kamu, saya khidbah kamu. Nggak boleh, hukumnya itu haram, tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Lalu gimana Beb? Senang saya Beb. Tadi itu judulnya Kalah orang nanti. Atau takut terlalu lama akhirnya dia pergi kemana nanti akhirnya. Nah di sini waya juzu dan diperbolehkan. Ya, boleh bagi perempuan yang sedang iddah itu an yu'arrid laha bil khidbah. Terang-terangan tidak boleh, yang boleh itu disindir. Disindir boleh, terang-terangan nggak boleh. Wa yunkihuha ba'da inqidha'il iddah, dan nanti dinikahinya setelah iddahnya selesai, 3 sucian, sudah melahirkan, ya. Atau kalau perempuan itu sudah menopause, atau perempuan itu memang sakit, tidak punya, tidak bisa haid, ya. Haidnya gimana itu? 4 bulan. Tunggu sampai 4 bulan. Nah, setelah disindir, terus nunggu selesainya, baru terus dinikah. Ya gimana caranya nyindirnya itu? Ya banyak macam-macamnya. Ya apa? Pernah nyindir perempuan? Ya. Kamu itu cantik, contohnya. Apa yang ngomong cantik-cantik mengaku gitu. Perempuan harus sensitif, paham. Aku ayu. Oh, senang mengaku ya. Nah, begitu ya. Orang laki-laki itu boleh dia bilang sama perempuan itu kamu cantik kalau memang niatan mau nikah. Kalau enggak, boyo itu berarti. Kok orang mau lanang mau ayu-ayu, apa enggak boleh. Apalagi dia bersama dengan istrinya. Kalau dia sedang bersama dengan istrinya, tidak boleh, jangan memuji perempuan lain depan istrinya. Kiamat yang masih jauh itu langsung dekat, langsung kiamat. Jangan, nggak boleh. Lalu sama juga si perempuan, jangan juga memuji-muji laki-laki lain di depan suaminya. Dan memang harus ditanamkan dalam hatinya bahwa tidak ada yang sekeren suaminya, tidak ada yang setampan suaminya, tidak ada yang secantik istrinya. Harusnya begitu. Indah. Berangkat goncengan bareng sing lanang iki. Dror-dror wayu nih. Celon-celon iku lho. Seksi. Ya, perasaan dong. Dia pun juga perasaan. Lah kuwi gak ayu ta. Oh iya, kok nomor loro, kok nomor 1. Akhirnya boyo aja deh. Pinter nih ngeles. Nah, sama juga perempuan begitu juga sama. Itu keren yuk, seneng aku. Disongot, udah songot kan ya. Punya jenggot dia, punya begitu, tak boleh.
Sama juga lihat TV, sama-sama lihat TV-nya, sama-sama lihat HP-nya, ditunjuk-tunjukkan ini loh, ayo, ini ganteng, nggak boleh. Ya. Nah ini contohnya. Jadi kita ngaji ini sambil ngaji ada pola salat kita fix, ya. Jadi fikih ini supaya enak kita ngaji dengan ada pola salat juga termasuk bagaimana etika dalam rumah tangga yang harmonis. Orang perempuan yang suka ngupload fotonya, terus dia seneng dipuji-puji, di-like, dikomentari, itu biasanya karena dia kurang dipuji sama suaminya. Kurang dipuji, akhirnya dia cari pujian di luar. Perempuan yang kurang diperhatikan di rumah cari perhatian di luar. Kurang dia dimanja di dalam, dia dimanja di luar. Masya Allah, dulunya sebelum dinikah sama suaminya dimanja sama bapaknya, dimanja sama saudaranya, dimanja sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Akhirnya ikut sama kamu, iya, jadi kayak pelayan atau jadi kayak pembantu akhirnya. Nah ini akhirnya dia mencari kepuasan di luar, ya, mencari kepuasan keluar. Nah itu makanya akhirnya dia khususnya yang suka pasang foto minta di-like, minta dikomentari. Kenapa? Karena suaminya jarang memujinya, apalagi ustazah, sudah ayu, sudah paes, sudah apa? Ya, apa sih beratnya ngomong? Masya Allah, ini, Masya Allah, Masya Allah. Begitu, ditolak dong. Oh, pokoknya dia. Masa begitu? Jari ini dikongkol dandan kayak bojo, tapi bojonya gak peka. Ya apa gak peka? Yus diruyah, yus. Diruyah. Makanya disuruh ngaji sini hari Kamis, datang taklim, suruh berangkat. Insya Allah, bagaimana etika, bagaimana rumah tangga yang harmonis. Taklim, alhamdulillah, setengah 5 teko deh. Teko ini jam kaki hujan pas teko ya. Walhasil, nah begitu. Jadi boleh kalau perempuan itu dia ada niatan mau nikah, ya, jadi nggak boleh, jangan memuji-muji perempuan yang tidak ada niatan mau menikahinya, nggak boleh. Nah, kalau ini bilang, Masya Allah, kamu tuh cantik ya, kamu tuh ayu, atau ya, Masya Allah, saya suka sama kamu. Kan ini, oh kok suka sama saya, kenapa ya? Saya suka. Yang namanya mau suka, yang namanya bilang cantik berarti dia berkeinginan. Jangan ngomong ayu, suka, ngasih kue, ngasih jajan, ngasih apa semuanya. Mari uno etegen. Itu namanya apa? Apa yo maneh? PHP. Pemberi harapan. Ini alumni PHP semua. Sudah PHP. Boleh. Ya, tidak dibenarkan. Nah, kalau senang ya senang, berarti dia mau nikahinya. Kalau enggak, ya enggak. Disindir dengan cara kamu cantik, kamu ayu, saya suka sama kamu. Alhamdulillah, hatiku tenang kalau lihat kamu. Ya, hatiku ini bahagia kalau mengingat kamu. Itu kan boleh seperti itu. Boleh, ini makanya gombal yang boleh. Ternyata ada ya gombal yang boleh kan. Gombal yang boleh itu ada sunnah tambahan. Boleh kalau memang niatnya mau dikawin, nikahnya dia niatnya mau nikah. Kalau perempuannya tahu, oh ya wis, berarti ini nunggu saya ini. Sudahlah, saya tidak akan buka hati kepada siapapun kecuali sama dia saja. Kenapa? Karena dia sudah memberikan sinyal, ada signal ya, atau sinyal ya, memberikan kepada saya. Beb, saya sudah kasih sinyal, Beb, tapi nggak masuk sinyalnya, Beb. Yo, Beb, itu Beb, beneran deh, Beb. Saya ini seneng, Beb. Saya niatnya mau saya nikah jadi. Ya saya takut kalah orang, Beb. Jadi saya kasih sinyal. Masya Allah ya, kamu tuh ya kirim atau titip sama orang, anu ya, kamu tonggo nih ya, kirim salam dari saya ya. Kirim salam. Wis mari kirim salam, dia gak dibalas salamnya. Sudah saya
bilang dia tuh ayu, ngomongnya apa? Oke, atas kakong. Terima kasih. Tidak ada. Ya usaha terus. Namanya juga berjuang. Berjuang mau dapatkan fulus aja berjuang, apalagi mau dapatkan hatinya dia. Berjuang terus sampai begitu selesai iddahnya terang-terangan sudah. Saya niat kesini mau ngelamar kamu, saya mau nikahi kamu, saya sudah ngomong dari 3 bulan yang lalu, saya sudah ngomong dari 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Pancet beb, tak kelem beb, yo apes nasibmu sudah. Ya sudah, berarti cari yang lain, sesuatu yang memang tidak nasibmu, sesuatu yang memang bukan takdirmu. Ya, itu bisa itu yang terbaik. Jangan memaksa tak boleh. Wah ini deh, cinta ditolak deh, bukan bertindak. Akhirnya datang Cokol. Ada datang, oh kamu begini, keluar mantranya, wasi. Cokol. Boleh, apalagi niatannya nggak baik, menggunakan ilmu syaitan, ilmu iblis. Nanti ada yang kembali ke dirinya sendiri, kembali ke keluarganya juga. A'udzubillahi min dzalik. Sudah, jangan punya hubungan sama setan, jangan punya hubungan sama iblis. Kita itu sama iblis, setan itu disuruh apa? Suruh musuhan. Kalau mau musuhan itu disuruh sama Allah, boleh. Siapa? Iblis. Alam a'ad ilaikum ya bani Adam la ta'budush syaitan. Bukankah sudah aku kasih perjanjian kepada kamu wahai anak-anak Adam manusia, la ta'budush syaitan, jangan patuh sama setan, jangan nyembah setan, jangan ikut setan, jangan nurut setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena itu adalah musuhmu yang sudah jelas sudah. Jangan pakai sekali-sekali harus sebentar aja. Jangan. Sekali terperangkap sulit kamu keluar nanti. Sekali masuk sulit nanti mau keluarnya. Tayyib, la ilaha illallah. Jadi disindir. Tayyib. Kenapa Bib? Ya. Apa hikmahnya? Kok disindir sama terang-terangan? Apa bedanya? Kalau sudah niatannya satu, ya niat itu niat. Lu kenapa kok pakai disindir? Di sini disebutkan, kenapa innama hurrima tasrih li'annahu idza sarraha wa tahaqqaqa raghabatahu fiha rubbama takdzib fi inqita' al-iddah. Nah ini kalau dia terang-terangan, terus yang perempuan tuh sinyalnya kuat, nangkep langsung, saya tuh mau nikah sama kamu. Oh iya, dia nangkep. Iya, aku masih iddah katanya. Ustaz ini dia loh. Oh iya wis. Nah, ditakutkan, dikhawatirkan, farubbama takdzib, ditakutkan dia nanti berbohong. Berbohong apa? Berbohong di masa iddahnya. Harusnya itu masih 2 bulan lagi, dia bilang, wes mari, selesai sudah. Saya sudah haid 3 kali, saya sudah suci 3 kali, saya sudah begini, ini seperti gini akhirnya rusak pernikahannya itu. Kenapa di sini lebih diana? Karena orang perempuan itu memang kurang agamanya, kurang akalnya. Ketika dia ada mendapatkan sesuatu, dia nanti akhirnya dia lupa. Kalau sudah lupa, udah ngawur. Iddah baru sebulan, baru 2 bulan dia bilang bahwa sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah ini makanya tidak diperbolehkan. Tapi kalau umpamanya mau ngelamar orang perempuan yang kafirah, orang yang majusi ya atau nasrania, boleh tidak dia terang-terangan? Boleh. Ya, kalau kamu masuk Islam saya lamar kamu. Kalau kamu masuk Islam saya kawini kamu. Boleh. Tak nunggu iddah-iddahan orang yang diiddahin.
Nah, walaupun dia dalam keadaan iddah, dia sama suaminya terus pisah atau meninggal. Oh, iki ayu, ya, sayang Hindu. Terus aku tak anus apa mau saya nikahi dia asalkan dia mau masuk Islam. Datang ke sana. Iya. Saya mau menikah kapan? Saya mau nikah sama kamu kalau kamu memang masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, saya mau. Boleh, boleh. Kalau masalah agama. Nah, kecuali naik betul Rek. Ya, ini ilmu ini. Barangkali kepepet nanti kan tahu ilmunya nanti. Anak yang tahu ini Cino ayu Cindo. Tahu Cindo? Cino Indonesia. Wah, ayu iki lumayan wis. Ayo wis, kok melokmu tak kudungi kon ya. Nanti tak kudungi, tak belikan abaya. Nanti ditakonnya aja ngomong Cina, ngomong dari Uzbekistan. Boleh ya masuk Islam. Karena nikah beda agama haram. Agama tidak sah, tidak dibenarkan. Baik. La ilaha illallah. Kalau sudah selesai iddahnya maka diperbolehkan yaitu untuk menikahinya. Al-khatib al-mar'ah rubba bin fiqh amal mar'ah al-khaliyah. Tapi kalau orang perempuan yang memang tidak ada dari mawani' pencegah-pencegah seperti perempuan itu bukan lagi bukan sedang iddah ya, atau belum pernah menikah, maka boleh dia mau melamarnya kapan saja boleh. Mas yo deh. Assalamualaikum telaitin langsung dilamar bisa. Saya datang ke sini saya mau khidbah mau melamar. Boleh. Maka boleh dia melamarnya itu kapan saja dengan cara apa saja. Boleh dengan sindiran, boleh juga dengan terang-terangan. Saya mau main cantik aja, apa itu? Saya mau sindir saja. Sindir. Bisa jadi dia tidak bisa ngomong, saya ini orangnya tidak bisa ngomong loh. Akhirnya kirim coklat, kirim baju, kirim duit, kirim hadiah. Orang paham nih kenapa ini ya. Kamu kok kirim-kirim kepada saya? Dia buka dulu omongan atau orang tuanya. Kamu kok sering kirim-kirim sama anak saya, kenapa? Enggak Pak, saya maksudnya mau meminang putrinya Bapak, tapi entah kenapa mulut saya terkunci 1000 kata. 1000 kata terkunci, iya. Terus kunci di mana? Sama putrinya Bapak itu kunci. Lebih kok iso pengalaman Pak? Ya enggak lah. Saya kan sebagai guru itu harus pandai-pandai memberikan contoh walaupun belum mengamalkannya. Tapi guru yang lihai itu yang luar biasa, dia akan pandai memberikan contoh ketika dia sudah mengamalkannya. Nah terus tapi gimana? Pikir dewi. La ilaha illallah. Naam. Ya khair. Baik khidmatha ta'rifan wa tasrihan. Baik itu secara sindiran atau secara terang-terangan. Nah nanti juga ada hukum juga tentang perempuan yang statusnya itu gadis atau statusnya dia janda. Ini kita masuk lebih seru lagi ya. Wanisa ala dzurbatain. Perempuan itu ada dua. Thayyibat wa abkar. Thayyibat jamak daripada thayyibun. Perempuan itu ada yang janda, wa abkar ada yang bikrun, jamak daripada bikrun, yaitu perempuan itu ada yang gadis. Apa bedanya janda dan apa bedanya gadis? Al-thayyib man zala bakaratuha biwat'in halal aw haram.
Nah, janda itu adalah seorang wanita yang kehilangan selaput darahnya, yang hilang selaput darahnya, yaitu karena biwat'in, karena hubungan seksual, baik hubungan secara halal maupun secara haram. Hilang selaput darahnya, maka dia dihukumi janda. Wal bikir, adapun perempuan yang masih gadis, yaitu yang kebalikannya, yaitu yang tidak hilang daripada selaput darahnya. Jadi apa? Dengan hubungan seksual, biwat'in, dengan hubungan seksual. Jika ada seorang perempuan yang hilang selaput darahnya karena sakit, karena jatuh, karena kecelakaan, atau karena memang tidak ada, maka hukumnya apa? Bikrun, hukumnya dia adalah gadis. Ada beb, ini belum pernah nikah beb, tapi tidak ada bakarahnya, tidak ada selaput darahnya. Kenapa? Waduh, pacarnya banyak ini. Pacarnya banyak, atau dia pernah pacaran. Maka hukumnya apa ini? Aslinya ini hukumnya janda dia hukumnya. Hukumnya janda. Nah, makanya ada istilah itu. Saya mau ngomong ada vulgar kok direkam aku wedi ya. Itu namanya gadis rasa janda. Oke, dibayar gitu. Bayar. Hukumnya bagaimana? Karena haram, dia hilang dengan perbuatan yang haram. Kalau dulu itu ulama-ulama itu atau guru-guru, para ustadz, para kiai, para hadaib itu dulu kalau ngomongkan masalah hukumnya pacaran itu agak pelan-pelan ngomongnya itu. Gak boleh ya, itu dosa, itu haram, gak boleh pelan-pelan. Karena pacarannya dulu itu hanya mengungkapkan rasa dalam hati saja. Saya rindu kamu, saya cinta kamu, saya kangen kamu, saya lihat bulan kok ingat wajahmu, saya teringat sapu tanganmu, saya teringat ini ya sama kata-kata. Begitu dulu tuh begitu. Ya, walaupun nggak boleh, tetap hukumnya boleh, nggak boleh. Cuman masih agak ringan, pelan-pelan. Tapi kalau sekarang ini, pacaran sekarang ini, naudzubillah min dzalik, itu sudah seperti suami istri sudah. Sudah suami istri, sudah mama, papa, ya, sudah ya sayang-sayangan, sudah boleh pergi bareng, ya kayak berangkat koncengan ke sana kemari, naik mobil bersama, naik motor bersama, sampai check in hotel bersama. Iku laopo di hotel, mosok belajar ngaji di kono, nah, mosok belajar sorof di situ. Fa'ala masa itu mau apa? Nah, atau mau hitung-hitungan masalah pekerjaan, sudah nggak mungkin sudah. Ibaratnya ini iwak kelotok ketemu kucing, terus musuh kucing itu delok itu, musuh kucing itu delok itu, ngelus-ngelus itu, nggak mungkin. Nika kucing gila, kucing si normal nggak mungkin, santap sudah, habis. Nah, makanya sudah hukumnya haram, sudah titik, nggak boleh, ya tidak diperbolehkan. Ya kenapa beb, seneng ini seneng, kabinagi, nikahkan sudah. Saya masih kecil. Lo masih kecil tidak boleh pacaran, tidak boleh senang-senangan. Suruh sekolah dulu. Suruh tanggung jawab dulu bagaimana. Nah, ini khusus bagi laki-laki. Kalau mau melamar orang perempuan, pantaskan dirinya. Pantas no. Kira-kira saya masuk ini pantas enggak? Kalau pantas, monggo. Kalau belum, pantaskan dulu. Kenapa? Usia saya masih muda. Ya sudah, tuakan dulu. Saya masih sekolah.
sekolah dulu. Saya masih mondok, sekolah dulu. Saya masih kerja dulu. Saya masih mau kerja dulu, mau ngumpulkan dana untuk pernikahan ini. Ya kerja dhisik, fokus. Ndak usah pacaran, ndak usah terus ya iling-ilingen, ndak usah terus hubungi, ndak usah ngikat anaknya wong atau mau diikat anaknya orang. Jangan. Oh, ini berbahaya sekali. Berbahaya. Ah, begitu. Pantaskan dirinya dulu. Tapi kalau belum, kalau sudah pantas, monggo parani langsung sudah. Assalamualaikum, saya datang. Ini gentle sekali. Loh, kamu kok enggak pacaran dulu? Enggak, Pak. Ya, saya enggak pakai pacaran, Pak. Langsung sudah. Saya pacarannya habisnya nikah, nanti saya baru pacaran nanti. Ini bertanggung jawab namanya. Tapi kalau sudah dibawa ke sana kemari, saya mau tanya, sampean masuk ke Indomaret atau masuk ke Alfamart, terus masuk ke dalam, buka kulkasnya, ada Sprite, ya, terus ambilin Sprite itu, ya, botol Sprite itu ambilin, bilang sama kasirnya, tak pinjem dulu ya, tak pinjem dulu. Lu kenapa tak pinjem? Enggak apa-apa, no. Dibawa Sprite-nya ini sana kemari. Ya, dilus-lus, cekel-cekel, diuncal-uncal, wanas, welak. Gila tuh dibuka nggak sih? Artinya minjem dulu. Dibuka sih geli tuh. Nggak kira boleh mana cari Indomaret yang seperti itu, Alfamart atau toko, minjem dulu ya. Saya balikan lagi, besok ambil lagi, kembali lagi. Kenapa dia mau? Nggak mau dia. Kenapa, Pak? Takut dibuka sirkelnya. Kedua, ya orang nanti jijik sama si Sprite ini. Itu si cekel-cekel di gawang-gawang nanti ambil uang orang-orang dari tuku, dari diombe. Kayak gimana cekel-cekel ambil si midun di rumah itu, di negara ini. Orang jijik nggak mau sama ini. Lo bodoh nih, biar anaknya sampean juga sama perempuan itu. Podo bi adikmu, podo bi putrimu, ya, podo bi bayumu, sama begitu. Di gowo ini kalau gak situ, orang sudah oh ini setahun lagi biji kita. Podo bi Sprite, botol Sprite di gowo mani, kesana kemari, sama seperti itu. Awan-awan ngelak, mau suka dibuka, dibuka didik. Buka sudah, padahal belum apa-apa. Nggak kira mungkin. Gentle masuk Indomaret, Sprite berapa ini? Ya, oh ini harganya 5.000, hasil 5.000, balik bawa. Ini harusnya kan begitu. Apalagi jenengan ini ngaji, arek taklim, belajar. Memberikan contoh sama orang-orang lain, keluarganya juga begitu. Jangan justru kalah. Udah wis cari ini di kampung ini aturan ini, kudu ini, begini. Ya wis. Anakmu dikelotok ya ambil kucing gitu. Anakmu jadi itu akhirnya jadi santapannya boyo. Nah ini ya. Alhamdulillah menjadi. Jadi karena pacaran sekarang itu sudah ekstrim sekali, bahaya. Apalagi ada LKMD, dulu LKMD, sekarang MBA. Lamaran carry, ketemu DC, yang namanya hamil dulu itu sudah menjadi hal yang biasa, terus dinikahi. Nah itu bagaimana hukumnya hamil? Menikahi perempuan yang sedang hamil, menikahi perempuan yang sedang hamil itu. Wah, ini tanggung jawab. Alhamdulillah. Begitu tahu pacaran mantep, ayo langsung dirapekno. Itu bagaimana hukumnya itu? Hukumnya aslinya kalau menikahi perempuan yang hamil itu nggak boleh. Nah, kecuali kalau memang hamilnya itu memang laki-laki ini adalah biologisnya atau ayah biologisnya, boleh. Ya, memang dia hamil dari orang laki-laki ini, maka dia diperbolehkan. Tapi tetap anaknya dia anak zina, anaknya tetap jadi anak haram, di mana dia nggak dapat warisan dari ayahnya dan juga
ayahnya tidak bisa menikahkan jadi wali nikahnya. Nah itu. Tapi kalau orang laki-laki lain, si laki kabur, cari sini, kamu nikah sama anak saya kasih rumah, saya kasih mobil, sudah wes, nggak usah yang penting kamu bilang kalau ini hamil sama kamu. Oh iya, nikah boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, jelas itu anaknya siapa itu kok dinikah sama ini. Makanya harus selesai. Kalau mau nikah, saya senang, ya tunggu nanti selesai, keluar setelah kelahiran baru boleh dinikahi. Nah, jadi tidak ada ya yang namanya pacaran itu diperbolehkan apa saja ya, mau dengan cara apa saja ya, tidak dibenarkan. Pantas ke dirimu, setelah pantas boleh, kalau tidak jangan. Jadi sibuk dengan aktivitasnya ya, sibuklah dengan aktivitasnya. Aktivitas selesai, cari aktivitas yang lain. Tahu olahraga, futsal, fitness, belajar terbangan, belajar ngaji, qiraah, atau nyopirkan Habib ya, nyopirkan Yai, cari aktivitas. Nah, orang yang nganggur itu banyak salahnya, pasti juga. Orang yang nganggur banyak salahnya, banyak khilafnya ya. Tapi orang yang sibuk terus pagi saya sini, waktu ini begini, itu sudah banyak selamatnya. Ya, banyak selamatnya. Waktu itu al-waqtu illam tushghiluhu fil khair syaghalaka fil syarr. Waktu itu kalau kamu nggak buat untuk kebaikan, nanti dia akan mengirimmu untuk perbuatan yang buruk. Makanya kita berharap bahwa di Indonesia ini anak muda-mudanya dan masyarakatnya semuanya punya aktivitas, bekerja, punya pekerjaan, punya lahan kerja, setelah itu ada aktivitas hari-harinya semuanya. Kenapa? Supaya angka kriminalnya tidak banyak. Kriminal tidak banyak. Lihat, kriminal kalau banyak itu kalau sudah banyak pengangguran. Di kampungnya daerah saatnya penganggurannya banyak. Wah, udah alamat kriminal banyak. Si maling, si begal, terus apalagi yang mencuri, yang merampok, dan yang lain-lain itu pengangguran itu kan, karena pengangguran. La ilaha illallah ya. Tayyib. Ya khair. An-nisa ala darbatain. Jadi perempuan itu ada dua. Ada yang gadis dan ada yang sudah menikah. Ada yang gadis, ada yang janda. Yang janda yang hilang selaput darahnya karena hubungan seksual baik dengan cara yang halal maupun cara yang haram. Halal yaitu dengan menikah, haram dengan dia berzina. Ya, dengan dia berzina. Kebalikannya gadis yaitu adalah yang tidak hilang selaput darahnya daripada perbuatan yang halal yaitu menikah atau haram atau dengan berzina. Lalu kenapa dibahas ini? Karena ada hukum-hukumnya nanti. Fal-bikru yajuzu lil ab wal jadd. Gadis itu boleh bagi ayahnya atau kakeknya, ya, ayahnya kakeknya itu boleh ijbaruha, boleh untuk memaksa anaknya untuk kawin. Boleh. Tanpa izin sama si anaknya ini. Kalau dia masih gadis, anaknya sendiri dan cucunya sendiri. Alal nikah. Tapi dengan syarat kalau memang itu tidak ada pencegah-pencegahnya. Ya, pencegah-pencegahnya. Tak bisa bapak mengawinkan anaknya, memaksa anaknya dari itu kalau bapaknya gila, kakeknya gila, atau kakek atau bapak kakeknya ini fasik, tukang maksiat, suka maksiat, itu nggak bisa. Atau dia memaksa menikahkan putrinya ini kepada orang yang nggak sah, seperti sama orang kafir atau sama orang yang nggak kufu, yang tidak setara. Nah, itu tidak bisa, itu kalau dipaksa nggak bisa. Tapi kalau nggak itu semua boleh, wes kamu saya nikahkan sama ini. Nah, itu boleh seperti itu. Lebih tanpa izin, tanpa izin. Lu boleh bebas seperti itu. Ya. Jangan kita berpikir pemaksaannya, tapi kita berpikir bahwa
biasanya perempuan yang masih bikir, yang masih gadis itu dia pemalu. Dia belum pernah urusan sama laki-laki dan juga belum pernah berkumpul sama laki-laki, belum pernah nikah. Jadi dia malu, kadang-kadang tidak bisa atau sakar atau ini. Nah itu sedikit didorong sama ya, nggak apa-apa, kamu nikah sama itu, kamu baik sama itu orangnya baik kok. Nanti ini begini, nanti ini, ayo kamu nikah sama dia, ayo seperti ini. Nah maksudnya begitu, karena gadis itu pemalu, karena belum pernah ya dia sama orang laki-laki. Maksudnya begitu dalam hukum ini, bukan artinya sakarepku, kon tak rabe nang sapa sakarepku. Ambek wong bambong, ya, ambek wong gendeng, ambek wong bukan begitu. Atau ambek koncoku, atau ambek koncone bapak, atau ambek anaknya koncone bapak, bukan begitu. Maksudnya di sini diperbolehkan ayah tadi itu untuk memaksa atau dia tanpa izin anaknya, ketika anaknya itu dia seorang gadis yang dia nggak pernah tahu sama laki-laki, nggak pernah hubungan, terus dia malu, berat dia itu, terus bingung dia, sudah ayahnya nggak apa-apa, kamu nikah sama dia, saya yakin ini bapaknya kan pasti akan memberikan kepada calon yang tidak sembarangan. Nah, itu maksudnya begitu. Fal bikru yajuzu lil abi wal jad ijbaruha, takalluf, itu untuk memaksakan al bikr, alan nikah, untuk menikah. Nah, wa thayyib, adapun seorang yang gadis, seorang yang janda, la yujawizu, la yajuzu li waliha, tidak diperbolehkan kepada walinya, ayah sama kakek, ayah sama kakek, tazwijiha, untuk menikahkannya, kecuali setelah anaknya sudah balik dewasa, kedua dapat izin, nutqan, berbicara, bukan diam. Kalau gadis itu menentok itu sudah berarti iyo. Ayo nduk, tak rabekno mbekku nduk ya. Diam tok. As-sukut alamatir ridho. Diem bagi anak gadis itu tandanya nggih. Malu tuh, teman. Sak kersone nggih, sak kerso bapak terserah wis ya. Tapi kalau enggak mau pasti ngomong, enggak mau saya Pak sama itu, Pak. Saya enggak mau. Nah, berarti dia tidak mau. Nah jadi kalau yang bapak sama kakek itu boleh dia, walaupun anaknya belum balik, masih kecil, boleh dia sudah, nanti saya kamu nikahkan sama itu. Nah, tanpa izin boleh. Nah, kalau janda harus ada izin, dan setelah dewasa izin, kamu saya nikahkan sama ini ya, mau, ya. Atau dia sendiri ngomong, Pak nikahkan saya sama ini, saya mau sama itu. Mbak nikahkan saya sama ini. Paham ya, insyaallah ya, paham ya. Nah, boleh begitu, itu diperbolehkan. Harus bicara, wis ontara bek nembe ini, nggih mau. Nah, kalau menentok tidak boleh. Ya tarabek niku ya, kon iku dodo sakno iku, dan duwe anak, api ngaji Nabi Muhammad terus dia ya, tentang harmonisnya rumah tangga dia. Ono duduk gini ya, itu ya meneng tok, tak boleh itu. Oh meneng wis asukut alamat ridho, iku gaya arek perawan. Ya apa kon gelem ndak? Wis nggih Pak, mboten napa-napa. Itu sudah boleh. Nah, harus berbicara. Habib kalau umpamanya bukan bapaknya, bukan kakeknya, seperti tadi itu, saudaranya, ponakannya, pamannya, bagaimana? Dia gadis, apakah bisa dipaksa? Gak bisa, harus izin. Karena bukan wali mujbir namanya, wali yang bisa memaksa. Yang bisa itu cuman kakek, ayah sama kakek. Nah, ya. Jadi ini pengalaman ya, ketika Habib itu walinya siapa? Saudaranya. Oh iya saudaranya, sudah izin sama adikmu atau kakakmu. Iya, dia mengizinkan kamu. Iya, ya sudah. Terus nanti ada lagi menentukan mahar. Yang menentukan mahar itu bapak atau kakek bisa. Tapi kalau selain itu walinya yang menentukan si perempuan. Si perempuan yang menentukannya. Kami pernah menikahkan laki-laki. Kamu sudah diizinkan sama adikmu? Sudah, Beb. Sudah. Terus maharnya minta berapa? Sakarep. Enggak boleh sakarep. Balik tanya dia minta berapa?
Karena dia yang menentukan. Harusnya dia yang menentukan. Atau di buku nikah 300.000. Ini siapa yang menentukan ini? Ya, dia yang menentukan. Oh ya sudah kelas. Ayo monggo. Langsung diakad. Nah, itu begitu. Ya khair ya. Tayyib. Itu makanya Lubib, kenapa Habib ini taklim bab rondo, bab gadis, itu ada hukumnya. Bukan dulinan ini. Ini ada hukumnya. Tayyib ya khair. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah. Ada mau tanya? Wanita kafir ada iddahnya? Ada. Tapi iddahnya tetap, cuman dia terang-terangan mau ngomong mau nikahnya itu boleh dengan cara, kalau kamu masuk Islam, saya mau nikah sama kamu. Itu boleh. Iya, saya masuk Islam. Entenono iddahe. Tetap supaya rahimnya betul-betul bersih. Ya, bersih. Tapi kalau dia muslimah, tidak boleh. Ya, saya tunggu nanti disindir. Nah, setelah itu dinikah, setelahnya iddah. LKMD itu apa tahu? Hamil di luar nikah. 3 bulan. Terus? Nah, ini katanya ini tidak tahu kitab mana katanya ini ya. Ya cari dulu keterangannya di mana. Nanti saya bisa saya bahas itu. Kalau memang ada katanya, bagaimana katanya ya. Jadi harus jelaskan. Jadi enggak. Jadi kalau belum ini bisa diwalikan gitu. Jadi dia orang tuanya yang walikan. Dinikahi, hamil 3 bulan dinikahi sama bapak biologisnya. Itu baru bisa jadi wali. Enggak bisa. Bisa kalau 3 bulan. Kalau 1 bulan. Lebih dari 3 bulan enggak bisa. Oh gitu. Bisa. Aku bingung. Enggak, yang jelas bahwa kalau sudah ya, si perempuan ini dia sudah ada janinnya itu, sudah ada, bisa sudah. Dia sudah ini bibitnya bibit anak zina ini sudah, anak haram ini sudah. Maksudnya gitu. Nah, anak haram ini bagaimana? Ya itu sudah anak yang terjadi sebelum pernikahan. Ini jadi wali hakim. Walaupun 1 minggu ya. Telat 1 minggu ya, wali hakim. Saya sudah pernah bahas di kemis yang lama sudah saya bahas itu. Nah, sudah saya bahas, hati-hati. Tradisinya bagaimana? Ya harus tanggung jawab. Banyak laki-laki yang tidak mau ngaku, tapi yang kebongkarnya di mana? Di KUA. Ya banyak, bahkan dari jamaah saya sendiri. Ya, itu maksudnya jamaah saya bukan yang perempuan ya, maksudnya bukan pelakunya. Jadi ada seorang laki-laki ini yang dia mau nikah, maksudnya dia nanti saya nikah, Habib yang nikahkan. Jadi walinya, jadi apanya semuanya, sudah hayalnya begitu sudah. Tapi ternyata ketika diperiksa di KUA-nya dilihat bahwa ini akhirnya sama nikahnya kok cuma beda 4 bulan, 5 bulan, apa gini, harus ditanya-tanya, dipaksa. Iya, ya ini kami dulu ya Pak, biasa Pak, pacaran dulu Pak, biasa Pak, dianggap biasa sudah. Zina di akhir zaman itu dianggap biasa sudah. Langsung kawannya bilang, ini wali hakim. Langsung begitu sudah, wali hakim. Ya sudah, nanti waktu nikahnya itu ya wali hakim. Nah, supaya mungkin ya mau lebih mastur, mau lebih tertutup lagi, nikahnya di KUA aja. Sudah tertutup, tidak banyak orang tahu, gratis begitu. Ya, nikah di KUA itu gratis.
nikah itu kawan itu gratis. Nah, di situ nanti pulang di rumah sudah ada pernikahan, sudah nikahkan atau sudah ada apa begitu. Nah begitu Pak. Kami pun juga berhati-hati kalau ada yang mau menikah ya kan, harus kita berhati-hati kalau mau nikah sama anak perempuan anak pertama. Itu juga harus hati-hati. Jangan sampai dinikahkan yang jadi walinya itu bapaknya biologisnya, padahal bukan walinya itu ya. Harusnya wali hakim. Akhirnya nikahnya nggak sah, jatuhnya zina, anak zina. Alhamdulillah. Ini sudah saya bahas di Komisi yang lalu itu bagaimana. Ya harus berani ngomong, kalau enggak ya sudah. Terimalah dosamu terus ditambah lagi. Setelahnya itu dan anak cucunya dan buyutnya dan selanjutnya. Karena pernikahan di awal itu pasrah. Ya khair. Ada lagi? Ponakan lagi di pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. الفاتحة أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في دين وجعلنا من علماء العاملين رزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعن الأتات ما عز وجل واغفر ذنوبنا واستر حاجاتنا وبارك في أولادنا وبناتنا في علومنا واجعل أسرتنا وأخرج الله مننا ومن الكثير الطيب حق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تقبل منا عليك الرحيم صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.